Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.81 garis datar 1164 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Nomor 131.81 garis datar 1165 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Ambon, Provinsi Maluku. Nomor 131.81 garis datar 1211 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Nomor 131.81 garis datar 1212 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Buru Provinsi Maluku. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Ambon, Provinsi Maluku. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Buru, Provinsi Maluku. Kesatu, mengangkat Saudara Andi Chandra Asaduddin SEMH sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Dr. Andes Bodewin M. Watimena MSI sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Daniel E. Inde SOS MSI sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Dr. Jalaluddin Salampesi SPI MSI sebagai penjabat Bupati Buru. Selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud, diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat Bupati Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan peraturan daerah atau Perda dan rancangan peraturan kepala daerah atau Perkada, terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perkada, dan menandatangani Perda serta Perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Buru tahun 2024, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, masa jabatan penjabat Bupati Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022, pada tanggal 13 Mei 2022. Menteri Dalam Negeri, cap tanda tangan Muhammad Ito Karnavian. Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya, atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Ditjen Oda, Dr. Andus Madaremeng, MSI. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji jabatan. Bapak Andi Chandra Asadudin SEMH. Bapak Dr. Jalaluddin Salampesi SPI MSI. Bapak Dr. Randus Bodowin M. Watimena MSI. Bapak Daniel E. Indei Esos MSI. Disilahkan menempatkan diri di depan. Rohaniwan disilahkan menempatkan diri. Bapak Gubernur Maluku disilahkan menempatkan diri di depan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji jabatan
oleh Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya. Ulangi. Apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam, Kristen, Protestan. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah atau janji ini disampaikan, disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting sekali perlu disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, itu Maha mengetahui. Ikutilah sumpah atau janji yang saya bacakan kata demi kata sebagai berikut. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang agama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai pejabat Bupati Seram Bagian Barat. Sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Sebagai penjabat Bupati Buru. Sebagai penjabat Bupati Buru. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan. Segala undang-undang. Segala undang-undang. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti. Kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Kristen Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Penjabat Bupati Buru.
Penjabat Wali Kota Ambon. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Penandatangan selesai, dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Selasa tanggal 24 Mei 2022, saya Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Ardi Chandra Adudin SEMH sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Saudara Dr. Andus Betwin M. Watimena MSc sebagai penjabat Wali Kota Ambon, Saudara Daniel E. Indey Esos MSc sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, dan Saudara Dr. Jalaluddin Salampesi SPI MSI sebagai penjabat Bupati Buru. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131-81-1164 tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 nomor 131-81-1165
tahun 2022 nomor 131.81 garis datar 1211 tahun 2022 dan nomor 131.81 1212 tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Maluku Murad Ismail. Pelantikan selesai, hadirin disilahkan duduk. Selanjutnya, mohon kesediaan Bapak Gubernur Maluku untuk foto bersama. Sesi foto selesai. Bapak Gubernur Maluku disilahkan duduk kembali. Penjabat Bupati Wali Kota yang baru dilantik disilahkan kembali ke tempat. Persiapan penyerahan surat keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Nyonya Norma Romariana Asadudin, Nyonya Mega Aziza Salampesi, Nyonya Felisa Maria Watimena, Nyonya Yakomina Antonete Inde. Disilahkan menempatkan diri di depan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku disilahkan menempatkan diri di depan. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penyerahan selesai, dilanjutkan sesi foto bersama.
Terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, disilakan kembali ke tempat, diikuti Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang baru selesai diserahkan surat keputusan. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, rangkaian pelantikan dan penyerahan surat keputusan selesai, akan dilanjutkan dengan halal bihalal pemerintah daerah, TNI Polri, ASN, masyarakat pemerintah Provinsi Maluku tahun 2022. Kami persilakan Bapak Ibu ASN dan anggota TNI Polri, disilakan untuk memasuki tempat acara untuk mengikuti halal bihalal dan Pak, besok masih butuh saya?